terus kita sudah membuat gambar apa sih namanya, pewarnaan. Jadi ini aku ada kopi bagian depan, jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan kita tinggal ya jadi nggak takut gitu. Nah, jangan lupa teman-teman harus punya backing up kayak gini biar ya kalau misalnya ada kesalahan nggak jauh-jauh benerinnya. Dan sekarang kita mau bikin yang ini, si kecil ini yang melangkah satu terus lututnya ke belakang gitu kan, terus tangan yang ini ke depan, tangan yang satunya ke belakang. Nah, dan kalau misalnya dilihat itu dia kepalanya nih rada lebih tinggi karena dia kan jalan gini twik gitu, jadi dia naik. Jadi kita bakal bikin dia sedikit tinggi. Jadi gimana caranya? Aku ada dua cara. Pertama pakai frame. Jadi keuntungannya pakai frame ini, jadi kita bisa ngecek hasil animasinya. Jadi kalau misalnya ada yang canggung dikit kita bisa antisipasi gitu. Jadi gimana caranya, itu di kanan bawah teman-teman ada frame. Aku mau kasih dua sini, tambahin. Nah, terus diklik ini tabnya, kalau enggak nanti dikira ini bakal kita masih kerja di tab 1 gitu. Ini tab kedua. Terus oke, aku lihat lagi. Jadi yang ini harusnya di depan kayak gini nih. Depannya rada beda dari yang ini. Oke. Berarti kita sesuaiin aja gambarnya. Berarti kira-kira tangan kiri berarti ini. Oke, tangan kirinya jangan lupa diklik juga. Kira-kira kayak gini. Dan nanti ordernya bakal kita ubah karena akhirnya kan tangannya kan ke depan tuh. Jadi aku kalau misalnya frame kayak gini kita nggak bisa ngubah posisinya, tapi yang kita bisa itu kita bisa numpuk warnanya tentu saja. Jadi ini udah selesai, coba di play. Ya lumayan lucu sih. Terus udah kayak gitu kita butuh yang namanya referensi buat tangan satunya, tangan kanan ini. Jadi tangan kanannya nggak ada di sini, harusnya ada di belakang dan mengecil, ya kan, kelihatan nih kayak lebih kecil. Jadi kita kecilin. Oke. Kayak gitu. Terus kakinya, dan ya kelihatan ini badannya dulu teman-teman tuh. Badannya kayak guing ke sebelah kanan kan. Kayak membal. Nah, jadi kita benerin dulu badannya. Kayak ke sebelah sini sedikit gitu. Terus ini hapus. Jangan panik teman-teman kalau misalnya bingung, karena nanti hasilnya bakalan memuaskan, jadi nyantai aja. Terus kaki sebelah kiri, kaki kiri, oke. Jangan lupa diklik duanya, kaki kirinya nekuk di sisi lututnya. Itu berfungsi buat yang ini sih, yang cibi lucu-lucu, jadi lututnya full nekuk. Kalau misalnya yang nggak terlalu cibi kayak model aku ini, ya kita nggak usah cibi-cibi banget. Jadi kan nggak mungkin kan kita jalan lutut nekuk banget kayak gini kan, nggak tuh, pasti cuman twing gitu doang. Jadi kira-kira bergeraknya ya seadanya aja lah. Jadi ini lutut kan, lutut. Bentar, kita harus menganalisa anatominya. Jadi kayak gini kira-kira teman-teman.
Nah, dan kita nggak usah ganti apa-apa di kaki sebelah sananya, kaki sebelah kanannya, karena dia udah sesuai gitu. Nah, dan karena ini mengkhawatirkan, coba kita play. Oh, jangan lupa teman-teman, tingginya kita harus menambah tinggi dia biar kelihatannya bergerak, jadi nggak diem doang gitu. Dan sebentar, kayaknya bagusan kalau kita animasiin aja ini kaki satunya nih. Jadi aku mau membentuk sepatu. Kaki, oke. Setelah kita bikin kayak gini, aku pengen nambahin satu layer lagi dimana itu bisa buat kita mewarnai. Jadi kayak, aduh, ini gimana sih maksudnya gitu kan, kayak kita kita kayak ngeraba-raba ini gimana gimana, dan apa udah sesuai apa belum. Jadi aku pengen isi uh, sprite ini dengan warna mungkin abu-abu. Dan jangan lupa layernya ditaruh di bawah aja atau di atas boleh lah, tapi kita harus hati-hati buat ngisinya. Jadi kepala aku isi dulu. Isi kepalanya. Nah, terus di sini aku pengen isi badannya. Jadi badannya kan nyamping gini. Terus jadi aslinya kan kayak gini nih. Ini yang layer pertama ya, yang basic. Sebenarnya sih nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, cuman biar lebih memastikan aja ini udah bagus apa belum gitu, udah sesuai apa belum sesuai yang kita pengenin. Nah, terus aku klik yang kedua nih, isi lagi kayak tadi, tapi kita harus pastikan posisinya di mana gitu. Kayak kalau misalnya ini kan masih nerawang nih, jadi posisi posisi asli badannya itu kita nggak tahu, tangannya atau kakinya, jadi ketumpuk-tumpuk sama garis yang lain. Jadi aku isi-isi ini dulu guys. Oh, ini nggak bisa karena kita pakai tangan di sini. Nah, jadi tangannya ke depan. Oke, udah mulai berbentuk kan, kelihatan tuh teman-teman. Oke, coba kita play. Tingginya lupa kan, tingginya guys. Jadi ya kalau misalnya cuma tinggi doang sih kita bisa antisipasi dengan copy paste, terus kita naikin ininya, pride-nya.
Tapi kalau misalnya lagi mencar-mencar kayak gini, ya aku sekalian kasih ini aja ya, kasih kepastian. Jadi coba aku ke atasin kayak gini, terus kepalanya. Oke, aku atasin aja semuanya pelan-pelan. Ini nggak bisa langsung di drag semua sih, harus satu-satu teman-teman. Tangan kiri, kepala, oke. Dan di sini aku pengen kalau misalnya kayak gini nih, kalau cuman kita naikin doang sprite-nya, nanti bakalan kayak lompat. Jadi bukan kayak jalan gitu, enggak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperpanjang sprite-nya. Lah, ini kok ikutan ke atas. Nah itu kan sama aja toh. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah, jadi teman-teman, setelah diatur-atur dan kelihatan nih dia kan kayak lompat-lompat nggak jelas, kita nggak harus membiarkan dia kayak gini. Jadi aku mau bikin supaya badan dia ini lebih panjang sedikit, jadi kaki, berarti kaki, karena kan kita nggak pengen dia lompat, kita kan pengennya kayak dia jalan gitu. Jadi otomatis walaupun kita naikin ke atas badannya, harusnya kakinya tetap berada di tanah. Nah kaki kanan aku drag ke bawah, terus kaki kiri juga aku drag ke bawah, terus aduh dudul, jangan teman-teman, kita harus ngeblok. Nah takutnya mindahin dua-duanya, mindahin frame satu juga, dan itu bukan seperti yang kita mau. Coba kita lihat apakah masih normal. Oke, masih normal. Ini udah jadi kaki kirinya yang kita fill dulu pakai nah pakai line artnya. Terus buat layer satunya, abu-abunya kita fill lagi ya. Mana dia? Aku takut ini, takut salah. Nah stop. Oke, masih benar ternyata guys, harus konsisten itunya mencet framenya. Dan aku biasanya nggak pakai cara ini, jadi aku sedikit keteteran. Jadi begini, dia sudah bergerak teman-teman. Terus setelah begini, jadi sprite keduanya selesai, kita tinggal bikin sprite ketiga. Dan kalau misalnya dilihat-lihat tuh, ini ternyata cuman mirror dari ini kan, dari si step ketiga ini, step kedua. Nah jadi aku tambahin aja frame yang ketiga. Terus yang aku lakukan adalah aku klik yang bisa aku mirror tangan kiri, misalnya aku mirror ini ya, jangan lupa frame 3-nya diklik, terus flip horizontal, dan dia langsung mencar ke sini. Tapi nggak apa-apa, jangan panik teman-teman, pokoknya kita flip aja dulu semuanya, dan jangan lupa kita cuman flip frame ketiga. Nah tuh, terus oke, badan juga kita flip, ada di situ dia, dan kaki kiri di sini kita flip juga. Terus kaki kanan kita flip juga. Dan nah ini layer dia yang membedakan, kita flip juga. Oke. Dan kepalanya nggak aku flip, kenapa? Karena dia jadi acuan kan, karena dia juga nggak punya, nggak ngaruh gitu mau di flip kanan kiri, masih sama aja. Jadi ya sudah teman-teman, jadi kita tinggal masukin aja. Hati-hati. Nah
kita cuman butuh frame 3, nanti malah hancur semua. Oke, sudah mulai terlihat bentuknya teman-teman. Kaki kanan, kaki kiri. Oke, badannya. Oke, terus tangan kanan, tangan kiri. Oke, coba kita play. Udah jalan tuh. Lucu, lucu. Dan aku yakin teman-teman juga pasti bisa. Jadi ini kita baru bikin satu apa namanya, satu hadap depan, kita masih ada perjalanan buat bikin hadap belakang, hadap samping, dan kayaknya ini lebih gampang nanti selanjutnya yang hadap belakang. Jadi jangan lupa nonton video selanjutnya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.